YouTube channel Soli Supriyadi kembali hadir untuk Anda pencinta pembelajaran yang sangat asik, untuk para siswa-siswi SMP yang senang terhadap pembelajaran IPA. Kepada para pencinta YouTube, saat ini kami akan membahas tentang akibat dari rotasi bumi. Jangan lupa ya, nyalakan subscribe-nya, juga nyalakan juga loncengnya. Kasih tahu teman untuk pembelajaran IPA itu. Oke, para pencinta YouTuber, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Sedangkan kala rotasi bumi adalah waktu yang diperlukan. Jadi waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar pada porosnya. Waktunya yaitu sekitar 23 jam 56 menit. Bumi berotasi dari barat menuju ke timur. Pencinta YouTuber, aktivitas yang telah kamu lakukan adalah salah satu akibat dari rotasi bumi. Mengapa demikian? Nah, ini yang perlu kita pahami. Bahwa bumi yaitu terjadi siang dan malam. Adapun akibat lain dari rotasi bumi adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya yang perlu kalian ketahui bahwa bumi dengan adanya rotasi terbentuknya gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari adalah fenomena bergeraknya benda-benda langit, termasuk matahari dan bintang-bintang, dari timur ke barat saat tampak dari bumi. Contohnya adalah matahari yang terbit di timur di pagi hari ya, setiap pagi, lalu tampak bergerak ke arah barat sehingga terbenam pada waktu senja hari atau pada waktu sore hari. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah mengapa ada perbedaan waktu, yaitu di bumi kita ini. Garis bujur merupakan salah satu penentu letak astronomi sebuah wilayah,
Selain itu, garis bujur merupakan acuan yang digunakan untuk pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Pembagian waktu didasarkan pada jarak suatu wilayah berdasarkan derajat garis bujur, yaitu setiap jarak 15 derajat menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam atau 60 menit, baik ke arah bujur timur atau ke arah bujur barat. Dengan sistem pembagian waktu tersebut, wilayah Indonesia memiliki perbedaan waktu sebanyak 7 jam dengan lokasi 0 derajat dari kota Greenwich. Selain itu, pembagian waktu di Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu karena wilayah Indonesia memiliki panjang busur sebesar 46 derajat yang terbentang dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah pembelokan arah mata angin. Kepada pencipta YouTuber, perhatikan gambar itu terdapat arah-arah panah yang menunjukkan adanya pembelokan arah mata angin. Menurut hukum Boyce-Ballot, udara akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Di daerah kutub yang bertekanan tinggi, maka udara cenderung akan bergerak ke daerah khatulistiwa. Jadi seperti itulah kejadiannya arah mata angin. Namun, akibat rotasi bumi dengan bumi berputar pada porosnya, udara yang bergerak menuju khatulistiwa. Jadi perhatikan gambar udara yang bergerak ya menuju khatulistiwa akan berbelok ke arah timur mengikuti arah rotasi bumi. Ya, perhatikan gambar. Ini berpotensi membentuk angin siklon. Ya, sekali lagi akan membentuk angin siklon. Bumi melakukan beberapa gerakan yang alami, yaitu gerak rotasi dan gerak revolusi. Gerak rotasi bumi merupakan gerak berputarnya bumi pada porosnya atau pada sumbu bumi. Sedangkan gerak rotasi ini menyebabkan daerah sepanjang ekuator bergerak cepat, sedangkan di daerah kutub hampir-hampir tidak mengalami pergerakan. Bumi yang berbentuk bulat mengalami perubahan bentuk akibat gerak rotasi. Perubahan tersebut adalah terbentuknya daerah agak pepat
di kedua kutubnya, dan seakan-akan sebagian massa bumi tertumpuk di daerah ekuator. Bentuk ini disebabkan rotasi bumi, yaitu perputaran bumi pada porosnya. Gerak rotasi bumi terjadi dari arah barat menuju ke arah timur. Jika dilihat dari kutub utara, rotasi bumi memiliki arah berlawanan arah jarum jam. Sedangkan jika dilihat dari arah kutub selatan, arah rotasi bumi searah dengan arah jarum jam. Poros atau sumbu bumi merupakan garis khayal yang menandakan sumbu rotasi dari bumi yang melalui kutub utara dan kutub selatan. Poros bumi tidaklah tegak lurus, tetapi mengalami kemiringan sebesar 23,5 derajat dari garis tegak lurus atau garis 90 derajat. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui adalah pembelokan arah arus laut. Air laut ternyata juga mengalir. Nah, mengalirnya air laut itu juga diakibatkan adanya bumi melakukan rotasi. Arus laut pada umumnya disebabkan oleh angin yang bertiup di permukaannya. Seperti halnya arah angin, arah arus laut juga disimpangkan oleh adanya rotasi bumi. Arus laut dipaksa membelot ketika sampai di belahan bumi utara dan di belahan bumi selatan. Oke, teman-teman, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas kunjungan di channel ini.